Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus bersama murid-muridnya ada di Galilea. Ia berkata kepada mereka, "Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka akan membunuh dia, tetapi pada hari ketiga ia akan dibangkitkan." Maka hati para murid itu pun sedih sekali. Ketika Yesus dan para muridnya tiba di Kapernaum, datanglah seorang pemungut pajak bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar pajak 2 dirham?" Jawab Petrus, "Memang membayar." Ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, "Bagaimana pendapatmu, Simon? Dari siapa raja-raja di dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?" Jawab Petrus, "Dari orang asing." Maka kata Yesus kepadanya, "Jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi agar kita jangan menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarlah kepada mereka, bagiku dan bagimu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, permenungan kita lewat bacaan-bacaan pada hari ini, khususnya bacaan Injil, mengajak kita semua untuk merenungkan dan menghadirkan bagaimana ketaatan Yesus kepada Allah dan ketaatan kepada pemerintah atau negara dalam hal ini. Kita semua ketika berada di jalan raya tentu mengetahui yang namanya traffic light atau istilah di Jawa itu bangju. Bangju. Hijau itu berarti boleh jalan. Kuning itu berarti hati-hati dan siap-siap mau berhenti gitu ya, atau mau jalan juga sekarang. Merah berarti berhenti. Tetapi kenapa kita yang mengetahui hal itu, kadangkala merah ya tetap jalan, kalau sepi, hijau ya jalan, kuning itu biasanya malah lebih kenceng lagi gitu ya. Lebih kenceng lagi karena mau merah. Apalagi ketika saya bertugas di Binjai. Tidak ada sama sekali istilahnya atau artinya orang itu lalu melihat di jalan-jalan ada traffic light atau lampu bangju. Sebetulnya menyadari bagaimana hal itu atau piranti itu dipasang tentu memiliki tujuan yang baik dan luhur. Tujuannya adalah supaya orang itu saling membantu satu dengan yang lain untuk menjaga keselamatan. Apa akibatnya ketika tidak ada lampu trafik? Tentu akan sangat kacau, akan sangat kemudian itu terjadi kecelakaan yang cukup banyak. Dan tentu saja mengetahui hal tersebut kita semua memahami bahwa dengan kerelaan hati kita memberikan diri untuk taat kepada trafik tersebut supaya saya aman, orang lain aman, supaya saya selamat, orang lain juga selamat. Kita semua memahami bagaimana Yesus yang menceritakan kepada murid-muridnya bagaimana anak manusia ini harus menderita, tetapi pada akhirnya itu dibangkitkan. Kenapa Yesus menyampaikan hal itu? Tentu supaya para murid memahami hakikat taat kepada kehendak Bapa. Kemudian juga terkait dengan membayar pajak, supaya tidak menjadi sandungan bagi banyak orang. Yesus mengajak kita untuk taat dalam kasih, bukan karena terpaksa, karena tujuan dari hal-hal tersebut adalah hal yang baik. Ibu bapak, saudara-saudariku, marilah kita pada hari ini lebih memahami bagaimana aturan
kebiasaan ataupun juga tradisi yang seringkali kita laksanakan secara lebih mendalam untuk mengantar kita dalam ketaatan dengan kasih supaya menjadi pribadi yang lebih baik pada hari ini.